Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya kalian? Baik. Oke, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Dengar namanya. Ada Auron, Hasanul, Hasanul Sakit, Aknat, Adil, Alifa, kemudian Anissa, Asahra, Brigita, Sandra, Zelda, Eka, Farelianus, Farel, Faris, Evi, Prianto, kemudian di Family, Gracine, Renata, Ibrani, Hadir Pak. Indri, Julian, Hadir Pak. Laura, Muhammad Fitra, Hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Okan, Putri, Hadir Pak. Usmadani, Silvi, Hadir Pak. Resia, Hadir Pak. ya, sudah semua ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran, pada kali ini kita akan belajar materi yang berjudul adalah hak dan kewajiban. Nah, mengapa kita harus belajar materi hak dan kewajiban? Coba kalian bayangkan, ya. Coba kalian bayangkan jika kita sedang bermain bola, ada aturan yang dibuat, kita bisa bermain dengan nyaman dan aman. Seperti itu ya. Ketika kita bermain bola, itu kan pasti ada aturan, sehingga yang membuat pemain itu nyaman dalam bermain. Sama seperti halnya dalam kehidupan ini. Ada aturan, ada hak, dan ada kewajiban. Nah, kita akan cari tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oke? Nah, jadi kita akan cari tahu apa itu hak dan kewajiban. Nah, tujuan kita pada pertemuan kali ini adalah murid atau siswa mampu menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jenis asesmen atau penilaian yang akan saya lakukan adalah asesmen kognitif, asesmen awal, kemudian asesmen formatif atau asesmen proses. Nanti pada saat kalian diskusi ada penilaiannya. Penilaiannya itu adalah keaktifan, ya, keaktifan kalian dalam melakukan kolaborasi dalam kelompok diskusi. Selanjutnya, asesmen sumatif atau di akhir pertemuan kita nanti ada asesmen yang akan kalian lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, guru akan melakukan ice breaking ya bersama-sama. Ice breakingnya adalah tanya jawab kilat. Jadi saya akan melakukan ya sebuah tindakan. Nanti kalian menebak itu hak atau kewajiban.
saya akan melakukan tindakan. Menurut kalian itu hak atau kewajiban? Siapa yang menjawab? Ya, kalian semua ya, angkat tangan nanti kalau jawab. Jadi misalnya saya ini sebagai siswa, ada narasinya ya. Saya ini sebagai siswa, saya ke sekolah menggunakan seragam lengkap sesuai aturan. Menurut kalian itu hak atau kewajiban? Adalah Kewajiban. Oke, pertanyaan yang kedua. Saya seorang siswa, saya menerima pelajaran di kelas yang dibawakan oleh guru mata pelajaran. Menurut kalian hak atau kewajiban? Hak. Oke, jadi sudah ya, dua ya pertanyaan saja. Jadi di sini kalian sudah mulai ada gambaran ya, yang mana hak dan yang mana kewajiban. Materi ini sebenarnya sudah ada juga di pelajaran yang sebelumnya ya, di kelas 7. Tidak salah itu ada. Di SD pun ada sebenarnya hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya buka buku paketnya. Buka buku paketnya halaman 34. Ini adalah peserta didik melaksanakan upacara bendera. Nah, di situ ada gambaran bahwa pada setiap hari Senin seperti yang Anda lakukan, peserta didik melaksanakan upacara bendera. Artinya itu adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang siswa untuk melaksanakan peraturan sekolah. Kemudian di bawahnya bagian 1 ada pengertian hak. Nah, di situ ada beberapa pendapat para ahli. Ada pendapat beberapa para ahli tentang apa itu sebenarnya untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Kemudian berikutnya di halaman 36 menurut Christine Kansil. Nah, itu beda-beda. Ternyata banyak pendapat ya mengartikan apa itu hak. Hak, sudah kalian lihat ya. Kemudian kewajiban. Bagian 2 itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Itu adalah hak. Kewajiban, sesuatu yang harus kita pada setiap orang. Setiap kalian memiliki hak dan kewajiban tak? Kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di dan kewajiban. Coba amati video berikut ini. Oke, selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang hak dan kewajiban, mari kita simak video berikut ini. Silakan disimak dan dicatat apa hal-hal yang dilakukan orang-orang yang ada dalam video animasi ini ya. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa menjaga
Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Oke, sudah ya. Saya pikir sudah cukup. Di sini sudah ada gambaran. Nah, saya mau bertanya ya, Pak Guru mau bertanya. Tadi yang pertama itu ada seorang siswa, yang menggunakan seragam lengkap sesuai hari. Menurut kalian itu termasuk kategori hak atau kewajiban? Kewajiban. Mengapa? Ada yang bisa berpendapat? Chandra? Karena jadi karena seragam sekolah sesuai harinya itu adalah aturan sekolah yang harus dilaksanakan. Jadi kalau setiap hari Senin putih biru, Rabu batik, terus Kamis pramuka, Jumat olahraga. Ada atribut-atributnya tak? Kemudian ada yang bisa menyebutkan tadi contoh tadi kan hak ya, kewajiban tadi ya. Ada yang bisa menyebutkan satu kewajiban tadi yang ada di dia? Apa itu? Sebagai siswa ya. Oke, apa? Menghormati guru. Itu adalah termasuk kewajiban. Oke, jadi menghormati guru itu adalah salah satu kewajiban kepada setiap murid. Kita satu kelompok. Sekarang ini ada lembar kerja aktivitas atau LKPD untuk kalian jawab secara bersama-sama melalui diskusi kelompok. Saya bagi. Sebentar. Tuliskan 5 contoh kewajiban. Ya, tulis di kertas. Itu yang ini ya. Di kertas lembar ini. Kenapa hak dan kewajiban itu harus dibahas? Oke, silakan ya. Mana tempat kerjanya? Ini yang kalian harus jawab itu ini 1, 2, 3. Jadi nomor 1, 2, 3.
tuliskan contoh hakmu sebagai murid di sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Apa bukan? Mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Jawab di sini. Oke? Mana? Coba. Nih, mana? Cara mengerjakannya. Ini yang kalian jawab ya, 1, 2, 3. Jawab di sini. Jawab di sini. Nomor 3 jawab. Tuliskan 5 contoh hakmu sebagai murid di sekolah. Tulis hakku. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada hal yang kurang jelas tentang pertanyaan, silakan bertanya langsung sama Pak Guru ya. Oke, sudah semua ya? Selanjutnya adalah kalian secara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kelompok lain menyimak dan dapat mengajukan pertanyaan atau dapat menambahkan, ya, menambahkan apa yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, maju di depan kelas. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti tidak semua kelompok ya, karena keterbatasan waktu. Kita ambil sampel saja 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1 mewakili 2 orang besar. Yaitu mendapatkan pendidikan dari guru, mendapatkan bimbingan dalam belajar, mendapatkan kasih sayang dari guru, diperbolehkan meminjam buku di perpustakaan, diperbolehkan menggunakan fasilitas sekolah. Yang kedua, tuliskan 5 contoh kewajibanmu sebagai murid di sekolah. Menaati taat pada tertib tepat waktu, memakai seragam sekolah, menghormati guru-guru, menjaga kebersihan sekolah, mengerjakan tugas sekolah dan belajar. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Karena tidak dapat menuntun hak saya tanpa menjalankan kewajiban. Oke, sudah ya? Jadi ada 5 hak, ada 5 kewajiban, dan mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kelompok lain? Apakah sudah cukup jelas? Oke, berarti sebelum kita lanjut ke kelompok lain, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok 3. Silakan, 2 orang. Oke, silakan memperkenalkan diri. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan.
Nomor 1, tuliskan 5 contoh hakmu sebagai murid di sekolah. 1. Mendapatkan pendidikan. 2. Kasih sayang dari bapak ibu guru. 3. Mendapatkan bimbingan dari guru. 4. Mendapatkan buku pelajaran. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kedua, tuliskan 5 contoh kewajibanmu sebagai murid di sekolah. Pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Kedua, memakai seragam sekolah sesuai hari. 3. Menghormati guru. 4. Menjaga kebersihan. 5. Belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Pertanyaan ketiga, diskusikan dengan kelompok mengapa hak dan kewajibanmu itu harus seimbang agar supaya terwujudnya keadilan bagi semua. Oke, ya. Oke, tadi itu adalah presentasi dari kelompok ketiga. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya atau menambahkan hasil presentasinya tentang 5 hak, 5 kewajiban dan mengapa hak dan kewajiban itu berseimbang. Tidak ada? Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok ketiga. Berikutnya kita pada kegiatan akhir yaitu kesimpulan dan refleksi atau umpan balik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pak Guru mau bertanya. Ya, refleksi ini adalah salah satu kegiatan refleksi berupa pertanyaan terbuka secara langsung. Kalian jawab ya. Bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pelajaran pada saat ini? Senang. Senang ya? Sangat senang ya. Mengapa sangat senang? Kenapa senang? Coba. Bisa berdiskusi dengan teman-teman. Karena bisa Berdiskusi berdiskusi dengan teman-teman. sama teman-teman yang mengembirakan ya. Oke, yang pertanyaan kedua. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari materi hak dan kewajiban? Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari materi hak dan kewajiban? Bisa membedakan Apa? bisa membedakan hak atau kewajiban. Oke. Jadi yang pengetahuan baru yang didapat oleh Asahra adalah setelah belajar tadi ini Asahra lebih tahu membedakan mana hak dan mana kewajiban, terutama kalian sebagai siswa di sekolah. Terus pertanyaan terakhir, kegiatan pembelajaran seperti apa yang sebaiknya ke depan, yang bagus, yang menurut kalian nyaman, yang kita akan lakukan? Kira-kira ke depannya seperti apa? Apakah seperti ini? Kelompok diskusi ya? Jadi nanti ke depan kita akan melakukan kembali kegiatan kelompok diskusi. Oke, itu adalah pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya sebagai kesimpulan penutup pada kegiatan kita hari ini adalah yang pertama bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sesuatu yang harus kita peroleh, sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan, kita peroleh. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan, silakan catat di kertas satu lembar. Soal asesmen sumatif. Ya. Oke. Sudah siap? Tulis nama dan kelas. Pertanyaan pertama. Sebutkan pengertian hak dan kewajiban. Soal nomor 2.
Soal nomor 2. Tuliskan satu contoh hak siswa di sekolah. Soal yang terakhir, tuliskan satu contoh kewajiban kalian di rumah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Oke, jika sudah bisa dikumpul. Waktu ya. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan tes sumatif akhir pertemuan secara individu, dan ini adalah hasil tugas pengajaran kalian. Pertemuan berikutnya akan saya sampaikan hasilnya ya. Oke, terakhir sebagai refleksi keseluruhan dari pertemuan kita kali ini adalah bahwa kalian sebagai siswa itu harus bukan hanya mengetahui pengertian dan membedakan keseluruhan, tetapi harus menerapkannya juga dalam kehidupan nyata kalian sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai keluarga, sebagai siswa. Ya, hak di rumah, hak di sekolah, dan hak sebagai warga negara di masyarakat. Oke, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita beri apresiasi, siap untuk tepuk tangan. Oke, untuk pertemuan berikutnya adalah bagian B, negara secara seimbang. Ya, part 2 bagian B. Oke, untuk menutup kegiatan kita ini, marilah kita silakan merapikan bukunya. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Rewajillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semua. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru.